Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika wa asghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihina warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita yang insya Allah malam ini kita bahas surat Al-Baqarah ayat 147 dan 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita bahas kedudukan kalimatnya lebih dulu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mubtada ya, yang dirofakan dengan dhammah. Min rabbika, nah, minnya huruf jar, rabbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf, ka domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Jadi min rabbika adalah khobar. Jadi min rabbika adalah khobar dari al-haqqu. Fala takunanna minal mumtarin. Itu fa-nya istiqnab, permulaan, la-nya nahi. Iya. Kalau la nahi menjazmkan fi'il mudhari. Kebetulan di sini fi'il mudhari'nya disambung dengan nun taukid. Ya. Takunanna, asalnya takunu ditambah nun taukid. Ya. Fala takunanna, takunanna fi'il mudhari naqis yang disambung dengan nun taukid dengan isim kananya anta. Ya, takunu itu asalnya berarti anta. Jadi la nahi di situ tidak kelihatan menjazmkan fi'il mudhari ya. Kenapa? Karena di depannya ada nun taukid ya. Berarti butuh khobar kana. Minal mumtarina, minnya huruf jar, al mumtarina majrur yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Minal mumtarina sebagai khobar
kana. Jadi khobar kana. Iya, fi mahalin nasbin. Jadi fi mahalin nasbin. Posisinya nasab. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Itu wawunya istiqna, permulaan lagi. Likullin, linya huruf jar, kullin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Itu putus. Kalau dibaca likulli bisa jadi mudhof. Karena tanwin likullin putus. Berarti jar majrur di awal sebagai khobar muqaddam, makanya depannya dibaca wijhatun, berarti mubtada muakhor. Wijhatun mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Huwa muwalliha, huwanya domir munfasil di awal menjadi mubtada. Muwalli, nah, muwalli itu isim yang rofa, ya, iya, isim yang rofa, tanda rofanya domah muqaddar. Wahwa mudhof, ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti huwa muwalliha itu kalimat, isinya mubtada khobar. Nah, kalimat setelah isim yang bertanwin. Wijhatun itu isim yang bertanwin. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat, ya, sifat naat. Ketemu? Fastabiqul khairat, itu fa-nya istiqna. Istabiqu fi'il amar, iya, fa'ilnya antum. Fastabiqu al khairati, khairat maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jama' mu'annas salim. Fastabiqul khairat. Nah, baru di sini yang agak aneh. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Ainama itu satu kata, ya, satu kata. Itu namanya zorof makan. Zorof makan. Ainama bila bertemu dengan fi'il mudhari dia menjazmkan sebagai fi'il syarat. Nanti ketemu lagi fi'il mudhari menjazmkan lagi sebagai jawab syarat, begitu. Makanya di sini ada takunu. Ada yang hilang nggak? Ada nun. Jadi takunu fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan isim kananya antum sebagai fi'il syarat, gitu. Ya'ti, ya'ti ada yang hilang hurufnya, ya, huruf ilat. Nah, siapa yang hilangin? Ainama, iya. Jadi ya'ti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Itu. Ya'ti apa domirnya? Huwa, berarti belum bisa fa'il. Ada isim yang rofa. Nah, isim yang rofanya mana? Allahu. Nah, maka Allahu sebagai fa'il, ya. Ya'ti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat sebagai jawab syarat di huruf jar kum domir mutasil sebagai majrur. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Jami'an hal, iya, jami'annya hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innanya huruf nasab dan taukid. Allah isim inna yang dinasabkan dengan fathah, ala huruf jar, kulli majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, syai'in mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah yang bertanwin. Qadirun khobar inna yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Al-haqqu mubtada yang dirofakan dengan domah. Min huruf jar, rabbi majrur yang dijerkan dengan kasrah, wa huwa mudhaf, ka domir muttasil sebagai mudhaf ilaih, min rabbika sebagai khobar. Jadi khobarnya berbentuk jar majrur. Fala takunanna minal mumtarin, fa-nya istiqnab, la-nya nahi. Takunanna fi'il mudhari nakis yang disambung dengan nun taukid dengan isim kanaknya anta. Anta itu. Minal mumtarina, min huruf jar, al mumtarina majrur yang dijerkan dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Minal mumtarina sebagai khobar kana. Walikullin wijhatun, bawahnya istiqnab, linya huruf jar, kullin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin, likullin sebagai khobar muqaddam. Ya, jadi kalau jar majrur di awal bertemu dengan isim yang rofa, maka isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Makanya di sini ada wijhatun. Nah, wijhatunnya itu mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Huwa muwalliha, huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia selalu menjadi mubtada pokok kalimat. Muwalli, muwalli itu asalnya muwalliyu. Ya, karena ia huruf ilat jadi cukup dibaca muwalli. Itu khobar yang dirofakan dengan domah muqaddar, wa huwa mudhaf, ha domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Huwa muwalliha itu kalimat. Kalimatnya sebagai na'at, sifat dari wijhatun. Ya, sifat dari wijhatun. Ya. Fastabiqul khairat, ini fa-nya istiqnab. Istabiku, istabiku itu fi'il amar, ya. Istabiku dengan fa'ilnya antum. Al khairat maf'ul bih yang dinasabkan dengan kasroh karena jamak muannas salim. Ainama, nah ini ainama itu adalah zorof makan yang ketika ketemu dengan fi'il mudhari menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari pertama sebagai fi'il syarat dan fi'il mudhari yang kedua sebagai jawab syarat, gitu. Makanya di sini takunu fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa dengan isim kanaknya antum. Ya'ti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat. Jadi ya'ti itu ada huruf ilatnya tadinya, ya. Domirnya huwa belum bisa jadi fa'il, ya. Ada isim yang rofa yaitu Allahu. Jadi ya'ti fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ainama dengan tanda jazmnya hilangnya huruf ilat sebagai jawab syarat. Bi huruf jar kum domir muttasil sebagai majrur. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Jami'an hal yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Ngantuk nggak? Innallaha ala kulli syai'in qadirun.
innanya huruf nasab dan taukid. Allah isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Ala kulli, ala huruf jar, kulli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof syai'in, mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Qadirun, nah itu isim yang rofa, jadi khobar inna. Khobar inna itu isim yang rofa gitu. Dah nyambung ya? Udah nyambung belum mas? Belum ya? Ini di saya belum nih. Iya. Mereka pada nanyain. Ya mudah-mudahan nyambung. Oke, kita coba pahami tafsirnya. Ya, pahami tafsirnya. Al-haqqu mir rabbika. Nah, apa artinya? Kebenaran itu adalah mir rabbika, dari Tuhanmu. Ada dalam qiraat lain itu bacanya ja'akal haqqu mir rabbika. Ja'a itu apa? Datang. Ja'aka al-haqqu mir rabbika. Al-haqqunya jadi fa'il ya. Berarti kebenaran telah datang kepadamu. Kebenaran dari Allah, kebenaran dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika. Ja'aka al-haqqu mir rabbika. Jadi ada pendapat lain itu makna dari al-haqqu mir rabbika itu ja'akal haqqu mir rabbika gitu. Jadi kebenaran dari Tuhanmu telah datang kepadamu gitu. Lihat di riadohnya, kebenaran itu apa? Nah, gitu ya. Kebenaran itu apa sih? Sedangkan di sini perintahnya, larangannya fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian menjadi minal mumtarin, bagian dari orang-orang yang ragu. Gitu. Bagian dari orang-orang yang ragu. Serem ya. Serem Pak. Kenapa Quran menyebutnya pakai fala takunanna minal mumtarin. Itu nanti kita lihat di tafsirnya. Sekarang kita coba dulu lihat riadohnya. Kebenaran tuh yang seperti apa gitu. Kebenaran itu seperti apa? Kita selalu dihadapkan dengan kebenaran apa kebatilan. Lihat riadohnya. Lihat riadohnya yang paling bawah ya. Yang paling bawah dulu. Ada di HP? Ada ya. Idza iltabasa alaika amroni. Idza iltabasa alaika amroni. Fangzur asqalahuma ala nafsi fattabi'hu fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Nah, itu. Idza iltabasa 'alaika amroni. Nah, itu. Jika amron itu isim yang rofa ya. Iya, dua urusan, dua hal itu. Amron itu isim yang rofa. Tanda rofanya itu alif karena bentuk dua, ya. Jadi idza iltabasa 'alaika amroni, jika ada dua hal yang tidak jelas bagimu. Nah, itu. Jika ada dua hal yang tidak jelas bagimu,
Fangzur, maka engkau perhatikan. Athqalahuma, athqala itu maf'ul, aslinya athqalu, isim tafdil, ya. Berarti lebih, maknanya lebih berat, gitu. Fangzur, maka engkau perhatikan athqalahuma, mana yang lebih berat di antara keduanya, ala nafsi, terhadap nafsu. Fattabi'hu, itu fi'il amar itu, maka engkau ikuti dia. Anggap aja dia. Fattabi'hu, maka engkau ikuti dia. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia la yathqulu, dia tidak akan merasa berat, alaiha, terhadapnya, illa, nah ini ilahnya istisna, kecuali maka nahakkon, apa-apa yang benar. Udah ngerti nggak? Ya, itu nafsu. Jadi yang disebut kebenaran itu ketika kita dihadapkan oleh dua hal, mana yang dua hal itu yang berat menurut nafsu? Fattabi'hu, maka itulah yang kau ikuti, gitu. Ngerti nggak? Ngaji sama di rumah itu yang berat yang mana? Ya, yang benar menurut nafsu itu yang mana? Iya kan? Ngaji itu resikonya ekonomi. Bener nggak? Berat. Makanya ini untuk saat ini. Pernah dengar Quran? Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Ini saatnya. Ya. Kalau mau tahu ini saatnya. Ya, ini fase keempat ya. Kita lagi dalam keadaan fase keempat. Al-haqqu mir rabbika. Tadi ada keterangan lain, ja'akal haqqu mir rabbika. Bentuknya berarti kalimat fi'liyah. Asli Qur'annya kalimat ismiyah. Jadi setiap kebenaran itu pasti dari Allah. Makanya kalimat bawahnya tuh larangan. Janganlah kalian termasuk bagian dari orang yang ragu. Orang yang ragu banyak tidak? Banyak. Mumtarin itu jama' mudzakkar salim. Allah nyediain untuk orang-orang yang ragu tuh banyak kursinya. Kita jangan duduk di situ. Jangan duduk. Ya. Ngaji sekarang bandingannya 1 dengan 50 para sahabat. Kata Nabi, aku akan bangga pada umatku nanti. Mereka tidak ketemu aku, tapi nilaimu 50. 1 dibanding 50 sahabat. Itu. Jadi makanya ayat ini ada fastabiqul khairat. Saatnya kita berlomba di dalam kebaikan. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketika nanti Nabi berada di kolam Al-Kautsar, telaga Kautsar, kemudian Nabi melihat sekelompok orang yang mukanya berseri-seri, tangannya juga bersinar, lalu dipanggil oleh Nabi, ke sini, silakan minum telaga Kautsar. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Nah itu. Kenapa mereka tidak mau? Ternyata mereka ahli sholat, ahli wudhu, tapi merubah syariat. Makanya dia nggak mau. Setelah tahu Nabi, diusir, pergi, jangan mendekat telagaku. Nah itu. Makanya saatnya sekarang itu
ngaji itu nilainya lebih berat, ya, lebih berat. Sahabat itu orang yang hebat, ya. Kalau kita masih bertahan dengan syariat 1:50 sahabat, ya. Jadi saatnya sekarang kita itu menentukan keimanan. Kita termasuk orang yang beriman apa tidak? Kita termasuk orang yang kena fitnah dajjal atau tidak? Saatnya. Nyambung ya, saya ulang lagi. Jadi ketika kita dihadapkan oleh dua urusan, dua hal, maka yang harus kita kerjakan adalah yang lebih berat menurut nafsu. Berat menurut nafsu, kerjakan, itu kebenaran. Kayak gitu. Itu kebenaran. Ya. Kita jangan bayangkan minggu-minggu ke depan, bulan ke depan lebih enak loh. Jangan. Semester kedua lebih berat daripada semester 1. Sekarang semester 1, ya, sampai bulan Juni. Semester kedua lebih berat lagi. Jadi jangan dibayangkan bahwa kita lebih enak. Tidak. Kita akan lebih berat lagi, Pak. Makanya jadilah orang yang melakukan berat menurut nafsu. Ya, mudah-mudahan itu. Nyambung kan? Nyambung ya, tapi paham yang saya maksud? Paham ya? Ya, itu. Makanya jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Sakit dijauhi orang. Sakit nggak bakal bisa ngaji. Ya, jangan sampai sakit. Perbanyak vitamin, ya. Pokoknya jangan sampai sakit itu. Saya kemarin sakit, subhanallah, itu rugi. Banyak, kita di depan kita dua hal itu banyak, bener gak? Banyak. Kalau kita cerita duit juga banyak. Ini saya punya duit ini, mau ngeramik rumah, gitu kan? Punya duit mau ngeramik rumah saya ini, ada 5 juta cukup lah buat ngeramik rumah. Tiba-tiba saudara kita datang, pinjem duit persis 5 juta. Yang mana yang berat menurut nafsu? Ya kan? Menurut nafsu kita mau rehab, saya mau di keramik buat tempat sholat. Bagus kan alasannya? Buat tempat sholat, iya, biar nyaman keluarga kalau sholat. Itu tiba-tiba saudara kita datang. Itu yang berat itu meminjamkan, dan itulah al-haqqu. Al-haqqu. Kira-kira kalau dikasihkan terus nggak bayar itu, nggak bayar itu orangnya itu, kira-kira bisa ngeramik nggak? Nah itu kita harus yakin, karena kebenaran itu dari Allah, dan kita dilarang menjadi bagian dari orang yang ragu. Iya, saya kalau ngaji sehat enggak ya? Kalau saya ngaji dipecat enggak? Jangan jadi bagian yang ragu. Ngerti enggak? Udah. Mahal sekarang itu, mahal Pak, luar biasa. Dajjalnya belum keluar, tapi fitnah dajjalnya sudah menjalar kemana-mana. Kita jangan sampai termasuk bagian. Apalagi kalau kita masuk susunan, ya, masuk susunan, ya. Ngerti ya? Iya, masuk struktur yang kebijakannya itu harus diikuti. Makanya kan fase sekarang fase memaksakan kehendakannya. Nubuah, khilafah, raja-raja, terus pemaksaan kehendak. Ini adalah pemaksaan kehendak. Ya, bener nggak? Orang saya mau ngaji di kan libur katanya. Kenapa?
2 minggu libur, nggak jadi saya ngaji. Ya, itu pemaksaan kehendak. Siapa yang ngomong? DKM. DKM melarang ngaji, kan ironis kan? Nah, itu namanya fase pemaksaan kehendak. Sebentar lagi, jangan tak, sebentar lagi, bertahan. Makanya yang sehat biar bisa ngaji, ya, pertahankan ngajinya. Ngaji sekarang bernilai 50 sahabat, kita 50 sahabat. Kita bayangkan, sahabat itu semuanya bernilai di sisi Allah, semuanya radhiyallahu anhu, ya, itu Pak. Idza iltabasa alaika amroni fangzur athqalahuma ala nafsi fattabi'hu fil amar itu, maka engkau ikuti dia. Jadi yang berat di nafsu, ikuti dia, ikuti. Mau ngaji, istrinya bilang, Kang, tau ngaji Kang. Ah, itu tau ngaji Kang, lagi suasana begini ngaji segala. Oh, muhun atau itu kena fitnah dajjal itu muhun. Ya, muhun. Tabrak terus insyaallah. Fa innahu la yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan. Tadi udah ya. Maka sesungguhnya dia la yathqulu, dia tidak merasa berat 'alaiha, atasnya, illa ma kana haqqan. Gitu. Kecuali apa-apa yang benar. Jadi kalau kebenaran pasti nafsu itu merasa keberatan. Dah, balik lagi. Fala takunanna minal mumtarin. Mumtarin adalah as-sakina. Sakina, sak itu ragu. Sakina itu orang-orang yang ragu. Fihi, hi-nya adalah al-haqqu, orang yang ragu di dalam kebenaran. Ai min hadzal naw'i, min hadzal naw'i. Kalau arti aslinya dari ini macam. Yang dimaksud adalah kalimat fala takunanna minal mumtarin. Gitu. Janganlah kalian benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Allah memilih kalimat ini, fahuwa ablaghu min la tamtar. Itu. Jadi Allah tuh memilih kalimat ini, itu sudah bagus daripada kalimatnya la tamtar. Jangan engkau ragu. Ngerti nggak? Kalimat yang Allah pakai di Quran itu, maka engkau janganlah menjadi benar-benar bagian dari orang yang ragu. Itu yang dimaksud dalam tafsirnya. Jadi lafaz atau kalimat yang tadi itu sudah merupakan kalimat yang bagus, ya. Terus lanjut, walikullin, dan setiap atau dan masing-masing minal umami, dari umat terdapat wijhatun. Apa wijhatun itu? Arah. Ya, arah. Dalam tafsirnya kiblat. Iya. Huwa muwalliha. Nah, dia sebagai naat tadi ya. Dia adalah tempat menghadap wajah. Nah, dalam tafsirnya wajhahu fi sholatihi. Jadi setiap umat itu terdapat arah. Arah itu yang dimaksud tempat menghadapnya wajah. Dalam tafsir sholat, ya. Tapi wa fi qiraatin muwallaha. Ada qiraat lain
Yang dimaksud adalah muwalla. Muwalla itu yang menguasai. Jadi setiap umat itu pasti ada yang menguasai. Gitu. Makanya tadi saya bilang Nabi itu meringkas keadaan zaman itu 5 fase kan ya. Masih ingat nggak? Dulu rame ya. 5 fase: nubuwah, khilafah, raja-raja, pemaksaan kehendak, dan satunya lagi kembali lagi kepada khilafah. Nanti turunnya Nabi Isa itu, Nabi Isa mengerjakan 2 hal. Yang pertama adalah kalau tidak Islam mati. Kalau tidak Islam mati. Itu Nabi Isa. Kalau sekarang masih 3 pilihannya. Tidak Islam boleh membayar jizyah, upeti, ya. Nanti Nabi Isa turun itu enggak. Tidak Islam mati. Pilihannya 2. Itu. Makanya kita tinggal nunggu itu Nabi Isa. Ya. Keadaan ini nggak bakal selesai sampai fase ke-5. Jadi jangan harap kita itu tambah enak. Ya. Tidak terjadi seperti dulu. Maju bebas, tidak terjadi. Ya. Nanti mungkin banyak mata-mata. Gitu. Ya, kita tetap jadi orang yang dimata-matai. Ya. Capek sendiri. Itu. Ya. Nyambung nggak? Nah, makanya tadi saya bilang fastabiqul khairat. Maka kalian berlombalah di dalam kebaikan. Dalam tafsirnya badiru ila ta'ati wa qabuliha. Badiru itu kalian bersegeralah ila ta'ati, menuju ketaatan, wa qabuliha, dan menerima ketaatan. Siapa yang ngomong? Allah memberitahu kepada kita. Itu. Segera kita menuju kepada ketaatan. Ya. Jangan tengok-tengok gitu. Ada yang tengok-tengok ya. Kalau saya ngaji selamat enggak ya gitu. Yakin. Di sini letaknya fastabiqul khairat. Kalau dulu mungkin tidak seberat sekarang. Ya. Nyambung enggak? Kayaknya nggak enak ayatnya ya. Kayaknya nggak enak, Masya Allah. Tapi inilah yang terjadi. Ya. Coba lihat ayat ini berikutnya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Apa artinya? Ainama tadi apa? Zorof makan. Ya. Zorof makan itu keterangan tempat, dimanapun takunu, nah itu, kalian berada. Ya'ti bikumullahu jami'a. Ya'ti di sini artinya, lihat tafsirnya, yajma'ukum. Iya, dia Allah akan mengumpulkan kalian. Kapan? Yaumul qiyamah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itu. Jadi ya'ti bikumullahu jami'an. Ainama takunu, dimanapun kalian berada, Allah, nah gitu, niscaya Allah akan mengumpulkan kalian jami'an, semuanya. Mau dapain, fayujazikum bi'akmalikum. Allah akan membalas kalian sesuai dengan amal-amal kalian. Itu. Ya. Ketika yaumul ba'ats, siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah? Yang pertama kali dibangkitkan adalah malaikat Jibril dan Mikail. Jibril, Mikail, kau bangun, cari makam Rasulullah. Akhirnya 2 malaikat mencari itu makam Rasulullah, nggak ketemu. Akhirnya bersujud minta petunjuk Allah, baru dipertemukan oleh Allah. Kemudian bangunkan Rasulullah. Apa yang pertama kali Rasulullah ucapkan? Hari apa ini? Hari apa Jibril ini? Hari apa?
Ini yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mana umatku? Itu. Mana umatku? Yang ditanyakan adalah umat. Udah, kamu masuk surga aja dulu. Akhirnya masuk surga Rasulullah. Nyampe surga nyari umat, nyari kita. Itu. Rasul keluar lagi akan memberikan syafaat, termasuk guru. Guru itu bisa memberikan syafaat kepada santrinya. Ini makanya penting ngaji tatap muka. Ngaji ketemu guru itu penting. Begitu guru dibangunkan, apa jawab guru? Mana santriku? Itu nanti. Mana santriku? Sudah di surga. Masuk surga cari santrinya, nggak ada. Mana malaikat? Ya tempat cuma 2 di sini, satunya adalah neraka. Akhirnya guru diizinkan masuk neraka. Begitu masuk pintu neraka, banyak yang teriak, Ustadz, gitu kan. Ustadz, kenal ya, mereka kenal, tapi Ustadznya nggak kenal. Kenapa? Hangus. Akhirnya dikorek ketemu. Lah, Mas Anwar, kenapa ada di sini? Kan dulu ngaji Jalalin. Iya Ustadz, aku ngaji, tapi pas ngaji tuh ngomongin Ustadz kalau pulang. Nah itu yang bikin masuk neraka. Ngomonginya ini. Ya, makanya takzim itu penting. Itu, Pak. Kita sepertinya biasa tatap muka seperti ini, tapi nanti saling memberikan syafaat. Saya dulu duduknya bareng. Kalau ngaji duduknya bareng sama dia. Itu Pak yang akan menolong. Ya. Makanya di sini kalimatnya fayujazikum bi'amalikum. Allah akan membalas kalian sesuai dengan amal kalian. Ya. Dan saat ini yang tepat. Kemarin-kemarin mah tidak bernilai. Sekarang yang bernilai itu. Semua orang takut untuk fastabiqul khairat, takut semua orang sekarang. Takut. Saya yang suka keliling itu banyak yang meliburkan. Saya udah siap berangkat, tiba-tiba WA kan libur dulu katanya 2 pekan. Kenapa? Ya, saya nggak jadi berangkat. Nah, ini ya itu ya. Kita jangan sampai masuk bagian ini. Alhamdulillah di Al-Hikmah, Baitul Hikmah. Alhamdulillah. Jangan sampai termasuk bagian orang yang menutup. Jangan sampai. Mendingan keluar. Kalau udah aku keluar aja. Itu. Sanggup nggak? Istiqomah ya. Insyaallah mudah-mudahan saya sehat. Istiqomah ngajinya. Istiqomah. Makanya tadi saya bilang jaga kesehatan. Boleh ngaji pakai masker, boleh. Pakai masker biar sehat. Saya nggak pakai karena saya ngomong gitu. Kalau ngomong engap kan, jadi pakai masker nggak apa-apa. Itu pokoknya harus sehat. Udah selesai kan ya? Udah kan? Ayat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu qadirun. Coba lihat riaduhnya. Lihat yang berikutnya, yang paling atas, al-faqatu. Ada yang bacanya basutul, ada juga yang bastul. Bastul mawahibi. Al-faqatu bastul mawahibi. Al-faqah itu apa? Faqah itu kesulitan. Kesulitannya satu apa banyak? Banyak, kan ini bentuk jama muannas. Iya, ternyata kesulitan itu cantik. Cantik. Banyak orang tuh senang kesulitan. Banyak itu. Ya. Al-faqatu bastul mawahibi. Ragam kesulitan itu bastul mawahibi. Bastu itu hamparan. Mawahib itu karunia. Gitu.
Jadi ketika kita ditimpa kesulitan, ditimpa sakit, itu Allah sedang menggelar karunia. Menghamparkan itu berarti kan menggelar ya. Menggelar karunia, Pak. Subhanallah. Jadi kalau kita lagi sulit, kita harus senang. Kenapa harus senang? Allah sedang menghamparkan karunia-Nya. Cuman kitanya nggak tahu ilmunya. Sehingga apa yang keluar? Pengen merubah keadaan. Ya. Merubah keadaan itu berarti termasuk orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Kita diberi sakit, pengennya apa? Sembuh. Iya kan? Kalau kita sakit pengennya sembuh. Padahal itu Allah sedang menggelar karunia-Nya. Terus gimana Ustaz? Enggak usah minta sembuh. Terus berobat ya, berobat aja. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang baru. Allah itu selalu melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ngerti nggak? Ya Allah, aku pengen kaya ya Allah. Nggak bisa. Karena Allah menjalankan rencananya Allah sejak zaman azali. Tidak terpengaruh dengan sesuatu hal yang baru. Tidak. Ngerti nggak? Iya. Makanya orang yang arif, dia malu ketika kita meminta. Malu. Kenapa? Semuanya sudah disediakan oleh Allah. Sudah sediakan. Makanya ketika kita sakit, jangan pengen sembuh. Nikmati sakit itu. Karena ada dua kan. Satu, ibtila, ujian. Yang kedua, iya, menggugurkan dosa. Ya, tapi kan nggak enak sakit ya. Saya aja kemarin subhanallah itu sampai kata Pak Kadi, Ustadz napasnya pendek. Bener, emang 70 oksigennya Pak. Waktu diperiksa itu 70. Harusnya udah disambung-sambung saya. Cuman saya yakin dengan Quran. Kalau saya baca Quran terus, sore diperiksa, pagi periksa lagi normal 130, subhanallah ya. Karena kalau baca Quran itu napasnya itu, iya, makanya saya jadi hobi sekarang. Biasanya baca Quran kalau ngajar aja. Kalau ngajar baru baca Quran kan, atau deres, itu persiapan. Sekarang enggak, saya wajibkan. Satu hari saya harus baca. Itu ternyata luar biasa itu. Oksigennya normal. Ya. Itu, jadi nggak usah disambung-sambung, subhanallah. Udah ngantuk belum? Belum. Jadi ketika kita dapat kesulitan, ternyata Allah menghamparkan karunia. Ingat-ingat itu. Cuman kitanya nggak tahu seperti apa nanti karunianya. Allah yang tahu. Ya, bertahan. Gitu. Bertahan. Coba lihat yang terakhir. Idza aradta wurudal mawahibi. Idza aradta wurudal itu berarti maf'ul wa huwa mudhaf. Wurudal mawahibi alaika. Sahih gitu. Sahih itu fil amar. Karena depannya ada al, jadi terusin. Sahihil faqra wal faqata ladaika innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah ini idza aradda, apabila engkau menginginkan wurudal mawahibi. Nah, tadi ada mawahibi, apa mawahibi? Karunia. Ya, wurud itu apa? Wurud datangnya. Idza aradta, apabila engkau menginginkan datangnya karunia alaika, atasmu, syaratnya dua. Sahihil faqra wal faqata ladaika. Syaratnya dua. Sahih itu apa artinya? Benar, ya kan? Jadi kita tuh harus benar-benar fakir di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, wal faqah. Faqah itu butuh. Berhajat.
Kita tuh kadang-kadang pura-pura dua itu. Pura-pura. Ya. Pura-pura. Kita fakir nggak? Fakir kan? Tapi fakir di depan manusia, tidak di depan Allah. Ya, benar nggak? Orang itu kalau fakir merasa butuh, berarti kan harus datang. Gitu kan? Harus sering datang. Namanya orang butuh itu harus sering datang. Ya. Nah, kita harus sering datang kepada Allah. Malah menjauh. Ya. Benar nggak? Nah, makanya di sini ada ladaika. Ladai itu sama dengan indah. Jadi dua hal ini harus ada di sisi kita. Gitu. Maka muncul kalimat innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu milik fuqara. Ngerti yang dimaksud sedekah? Bukan sedekah kita memberikan sesuatu pada orang. Allah itu akan memberikan karunia itu pada orang yang butuh. Kalau kitanya nggak butuh, enggak. Makanya 3 yang harus ditampilkan kita di depan Allah itu. Yang pertama, kita harus merasa hina di sisi Allah. Jadi kalau merasa hina di hadapan Allah, kalau kita merasa hina di hadapan Allah, Allah akan muliakan kita. Yang kedua, kita merasa lemah. Harus merasa lemah di hadapan Allah. Kalau kita merasa lemah, Allah akan berikan kekuatan kita. Allah akan berikan strategi. Gitu. Terus yang ketiganya, kita harus merasa tidak punya kemampuan di hadapan Allah. Maka Allah akan memberikan qadirun. Allah akan memberikan kekuasaan. Ya, itu yang harus ditampilkan. Nyambung ya? Nyambung nggak? Ya. Jadi 2 sikap. 1, kita harus merasa fakir di hadapan Allah, dan yang kedua kita harus merasa butuh pada Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang namanya mawahibi. Ya, mawahibi. Oke, cukup. Ada yang ditanyakan? Apa? Faqo itu sesuatu yang belum kita raih arti aslinya. Sesuatu yang belum kita raih. Kalau fakir, emang kita nggak punya. Ya, kita ada nggak cita-cita yang belum diraih? Ada kan? Nah, banyak. Itu faqoh itu namanya. Faqoh. Jadi kita punya rencana, tapi kita belum diberikan oleh Allah. Ya, kita harus merasa begitu. Merasa saya tuh banyak rencana tapi belum diberikan oleh Allah. Gitu. Itu 2 itu harus ladaika, ada di sisi kita. Tapi ingat, 2 sikap ini harus tampilkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, bahaya kalau di hadapan manusia. Gitu. Ngerti nggak? Kang, aku pinjam duit, Kang. Itu yang dipinjemin kan jawabnya itu, waduh, aku juga lagi butuh. Gitu. Benar nggak? Gitu. Aku anaknya belum bayar SPP 3 bulan. Oh, anakku 5 bulan apalagi. Itu pasti lebih parah. Lebih parah. Makanya jangan, kita di hadapan manusia berlagak cukup. Ya, berlagak cukup. Tapi boleh ketika kita memang kita membutuhkan, kita boleh. Ya. Ada yang tanyakan? Belum jam 10 tapi terasa sepi. Ya. Benar gak? Benar, Pak. Mencekam. Mau nanya, boleh. Tapi di luar. Ya, boleh. Mungkin pertanyaannya agak lucu, tapi ini cukup mengganggu saya.
Saya kan belakangan ini senang menanam-nanam nih, menanam tanaman lah. Tanamannya mudah-mudahan oksigennya, buahnya segala macam bagus. makhluk hidup lain lah. Tapi ada orang yang mengkritik saya, jangan nanam pohon ini, pohon ini, pohon ini. Apakah ada di dalam Islam? Mungkin saya belum pernah mendengar sih, tapi apakah ada larangan-larangan khusus menanam pohon-pohon tertentu? Oh. Apakah ada gitu? Pas ada mitos. Apa iya? Oh gitu. Kalau yang sampai saat ini saya pahami, nggak ada ya. Keterangan ganja ya kan? Ganja juga sebetulnya kan ada manfaatnya, orangnya aja yang banyak. Iya, mungkin cemara ya, pernah dengar? Iya, salah satunya itu. Itu. Tapi saya belum pernah dengar keterangannya, hanya saya dengar-dengar aja. Belum pernah dengar, lihat, baca hadisnya belum. Mana tahu gitu. Iya, belum. Jadi kita niatkan aja untuk kebaikan gitu aja, untuk oksigen misalkan tadi. Udah, insya Allah, mudah-mudahan. Kayak kakek-kakek nanam apa? Kelapa ya. Iya, itu. Buat apa kayak gitu kan? Ternyata manfaatnya buat anak-anak generasi. Hari apa lahirnya? Rabu. Hah? Hari apa lahirnya? Saya lahirnya Senin. Senin. Kalau hari Rabu bagus buat nanam-nanam. Iya. Katanya seperti itu. Jadi kalau hari Rabu bagus buat nanam apa gitu. Tapi jangan putus asa, itu hanya hitung-hitungan. Ya. Ya, mungkin ada nilai berbeda. Mungkin itu Pak, saya nggak begitu banyak tahu, tapi saya pernah dengar-dengar aja. Kayak pohon tadi, tapi saya belum pernah lihat keterangannya langsung. Ya, tanam aja, insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Orang ganja aja boleh, yang penting tahu manfaatnya. Jangan jangan sampai salah. Iya, nanti diciduk malah ya. Ya yang aman-aman aja kalau gitu. Ayatnya nggak ada masalah ya. Riadohnya nyambung insya Allah. Nah, jadi kalau hal ini masuk di kehidupan kita, mudah-mudahan kita bisa mensikapinya sekarang. Jadi kalau kita lagi kesulitan, yakinlah bahwa Allah sedang menggelar karunia gitu. Ya, terus kalau kita pengen mendapatkan karunia tersebut, kita harus menjadi betul-betul dua hal ya. Satu fakir, yang kedua fakoh. Ya. Gitu. Terus ketika kita dihadapkan oleh dua urusan, maka yang harus kita kerjakan adalah yang berat menurut nafsu. Itu jangan yang ringan. Ya. Berat menurut nafsu, itulah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan. Ya. Karena ada kan sebagian ya dan atau yang bahwa pasti itu larat nama takun ini bisa dikatakan menggunakan penarik rezeki. Penarik rezeki. Barangkali ya istilahnya dulu enggak gitu, jadi iya. Ini dari ayat ini mungkin dari hikmahnya mungkin. Ya, ini adalah ayat penarik rezeki. Bisa juga kalau lihat dari hikmah ya, sebab ketika kita melakukan kebaikan pasti Allah akan balas kebaikan itu. Mungkin dari hikmahnya bisa, cuman saya nggak perdalam hikmahnya ya itu. Benar kan? Cuman ingat, kalau yang saya pahami ini ayat saat ini ya, ayat saat ini, dan kita banyak
gangguannya berat ini. Fastabiqul khairat sekarang ya, lumayan berat. Untuk bertahan ngaji aja berat. Gitu. Bisa Ustaz, gak apa-apa. Fastabiqul khairat. Karena yang diwiridkan ini jadi bisa merubah makna nggak sih gitu kan? Fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba air nama itu dimanapun rezeki datanglah seluruhnya gitu. Oh gitu. Jadi kadang jadi dalam pikiran itu rezeki itu supaya kumpul. Nah, itu. Bisa menyalahi itu kayak gitu. Ya, kalau sekarang kita sudah mulai masuk ke Riyadhah, sebetulnya kita nggak usah seperti itu. Tadi ingat, Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang baru, tidak. Allah itu menjalankan rencananya yang ada di zaman azali, tidak memberikan sesuatu yang baru, tidak. Ya. Terus kita itu belajar malu untuk meminta, ya, ngerti nggak? Kalau kita masih suka minta-minta, walaupun kepada Allah, berarti kita itu belum arif, ya. Orang arif itu udah nggak minta-minta lagi kepada Allah. Kenapa? Rencananya sudah berjalan, gitu. Kalau kita masih suka minta, berarti kita belum arif. Belum. Kemarin saya pernah nanya, kalau nggak salah ya, pernah nanya, nggak tahu sama siapa lah. Sekarang saya tanya sama Pak Kadi lah. Pak Kadi punya duit 3 miliar nggak? Punya. Pak Kadi tuh punya, cuman belum dicairkan. Kok bisa? Iya, itu matanya Pak Kadi itu kalau dibeli itu 3 miliar itu boleh nggak sama Pak Kadi? Pasti nggak boleh. Mendingan aku nggak punya 3 miliar daripada nggak bisa ngeliat, kan gitu. Berarti kita punya itu duit, cuman belum dicairkan. Ada yang mau dicairkan? Gitu. Jadi malu kita itu kalau minta. Makanya saya kemarin sakit, saya pengen membuktikan saya nggak minta. Bisa nggak saya nggak minta? Gitu. Saya bilang, ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Saya belajar malu gitu. Mungkin saya banyak dosanya, banyak ngomong gitu kan. Mudah-mudahan kemarin bisa terhapuskan atau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dengan amalan yang saya lakukan nggak cukup, akhirnya Allah beri sakit fisik. Bisa juga, makanya saya ingat itu. Saya enggak, alhamdulillah ya, bisa bertahan, nggak minta ya Allah sembuhkan, enggak. Tapi banyak yang mendoakan. Nah, itu fadilahnya. Fadilahnya. Makanya WA saya tuh kok berebet, semoga lekas sembuh semua gitu kan. Itu doa, nanti dari mulut siapa yang diijabah oleh Allah. Iya kan? Yang saat itu ketika dia WA tidak berdosa. Itu mulut itu yang kita butuhkan. Itu ketika hari itu kita tidak berdosa, terus kita mengucapkan itu makanya kalau ini bisa disebut meminta nggak? Artinya gini, ada orang yang datang kepada kita, kamu tolong jaga saya, bahasa itu punya kayak gitu, diminta didoakan gitu. Kalau kita doakan ya Allah sembuhkan orang, itu termasuk meminta itu. Iya, termasuk meminta sebetulnya. Jadi sebetulnya cukup ya udah aku bacain Fatihah gitu, bacain Fatihah, nggak usah ya Allah sembuhkan orang ini, sebetulnya nggak usah. Aku doakan Al-Fatihah, udah. Kira-kira Al-Fatihah lebih manjur nggak dengan aku memohon agar kau sembuh? Itu kalimatnya bagusan mana dengan Fatihah? Ya. Tapi kita lebih yakin dengan kalimat tadi, iya kan? Bener nggak? Fatihah itu lebih bagus, gitu. Makanya yang paling bagus semoga lekas membaik. Itu kalimatnya tengah-tengah.
ayat Ud'uni astajib lakum. Sip. Ud'uni itu kan perintah, ya. Kalian berdoalah. Nah, ketika kita berdoa itu, kita hanya menjalankan perintah, bukan pengen merubah suasana. Iya, yang nggak boleh tuh merubah suasana. Ya, kita lagi sakit nih, pengen sembuh kan? Berarti merubah suasana. Tadi ingat, Allah itu tidak akan merubah sesuatu yang baru itu. Kejadian yang baru, kita minta baru itu. Allah tidak akan, karena Allah itu menjalankan rencananya Allah yang sejak zaman azali. Itu yang dijalankan oleh Allah. Jadi tidak akan merubah. Terus kalau kita doa gimana Ustaz? Doa itu menjalankan perintah, menunjukkan bahwa diri kita tuh lemah. Tadi kan kita harus menampilkan 3 sikap, bahwa kita tuh lemah di hadapan Allah, sehingga kita berdoa. Makanya doa itu nggak mesti tahu artinya. Itu. Sesuai tuntunan. Udah sesuai tuntunan aja. Nggak mesti, Ustaz kalau tahu artinya tuh tambah marem, tambah mantep. Nggak gitu. Justru ketika tahu artinya yang ditakutkan pengen merubah. Tambah ngenes. Nah, udah tambah ngenes nggak di kabul. Wah itu malah suudon sama Allah, frustasi. Itu Pak Deddy. Jadi kita doa aja. Ya, makanya saya pernah saya juga. Aku pengen dagangnya laris, gimana caranya? Bacain ini. Gitu. Terus nanya, artinya apa? Enggak saya jawab. Apa maksudnya pengen tahu artinya? Kan tujuannya biar marem, bohong itu. Ya, lakukan saja. Dulu Nabi itu begitu. Ya, Abu Hurairah, kamu ikut aku di masjid. Abdurrahman, kamu ke pasar. Enggak membantah, ya kan? Dua-duanya dicukupi oleh Allah keluarganya. Abu Hurairah yang di masjid terus, keluarganya dicukupi oleh Allah. Abdurrahman juga sama, dicukupi oleh Allah. Gitu. Cuman dulu kan ada Rasulullah ya, sekarang nggak ada kan? Ya pewaris yang mudah-mudahan ada. Gitu. Nyambung Ustaz. Jadi gitu aja, Pak Deddy. Ya. Ketetapan takdir Allah itu bisa berubah dengan doa. Sip. Iya. Iya, karena doa itu mukhul ibadah. Iya. Tidak ada yang bisa menembus takdirnya Allah kecuali doa. Makanya doa itu diperintah. Takdirnya kita tahun depan itu kita sakit. Kita sering berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Terus saja dibaca. Nggak jadi tuh bulan depan sakit. Karena doa-doa kita. Itu. Iya. Walaupun itu kan udah jadi ketetapan. Iya. Kesehatan. Betul. Masih bisa berubah gitu. Bisa berubah. Yang bisa merubah rencananya Allah cuma satu, doa. Gitu. Makanya kita berdoa aja. Tapi ingat tadi, doa itu tidak ingin merubah keadaan. Perintah Allah. Udah titik. Saya itu berdoa karena perintah Allah. Itu doa pengen sehat ada kan? Itu lafaz-lafaznya itu ikuti yang Nabi ajarkan. Udah gitu. Nggak mesti tahu artinya, ingat itu. Udah cukup? Cukup ya? Ngantuk nggak? Subhanallah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ingat ya, jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Biar ngaji terus. Dan alhamdulillah DKM sini memberikan kebebasan. Iya. Kita manfaatin. Mudah-mudahan DKM siapa? Sehat. Pokoknya mudah-mudahan kita disehatkan. Kita tutup dulu dengan Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.